Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Deo Sompotan. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu ketika kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat. Dengan petunjuk kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat membahasnya dengan baik dan dapat dimengerti dengan jelas, sehingga apa yang dibahas ini dapat pula kami hidupkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita dalam pelajaran yang kedua ini adalah krisis kepemimpinan. Kita berada di dalam satu judul pelajaran Sekolah Sabat sepanjang triwulan ini, yaitu Yesaya, hiburkanlah umatku. Dalam pelajaran krisis kepemimpinan ini, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat yang berdasarkan kepada firman Tuhan atau Alkitab, dan bacaan yang dapat kita pelajari untuk memperdalam akan pelajaran ini terdapat di dalam Alkitab itu sendiri, yaitu di dalam Yesaya 6 ayat 1-4, Yesaya 6 ayat 5-7, Yesaya 6 ayat 8, Yesaya 6 ayat 9-13. Jadi fokus bagi pelajaran Sekolah Sabat kita untuk minggu ini adalah di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-6. Dan ayat hafalannya terdapat di dalam Yesaya 6 ayat 1. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memegang bait suci. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, krisis kepemimpinan. Kita akan belajar di dalam Yesaya pasal 6 ini, bagaimana ketika terjadi krisis kepemimpinan, bagaimana ketika hal itu terjadi. Kita baca di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita, khususnya di dalam pelajaran hari Sabat petang ini, kita melihat di sini bahwa kita akan melihat satu krisis kepemimpinan dari kerajaan Yehuda dan akhir yang menyedihkan dari semua yang mengikutinya. Jadi ruang lingkup pembelajaran kita adalah tentang krisis kepemimpinan di kerajaan Yehuda. Apa yang terjadi dengan kerajaan ini? Bagaimana akhir daripada kerajaan ini? Di pelajaran hari Minggu kita melihat bagaimana judulnya, yaitu Raja telah mati dan hidup Raja. Di dalam pelajaran pendahuluan tadi, di dalam ayat inti kita atau ayat hafalan kita, disebutkan di sana bahwa Raja Uzia telah mati. Ada beberapa pandangan menyangkut kematian dari Raja Uzia ini. Pandangan yang pertama adalah meski pemerintahan Uzia cukup panjang dan penuh sejahtera, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang rusak. Apa yang dia lakukan? Dia mencoba untuk mempersembahkan dupa di dalam bait suci. Jadi ini situasi yang pertama, pandangan yang pertama dari Raja Uzia yang memimpin bangsa Yehuda pada waktu itu. Yang kedua adalah ada sebuah perbedaan yang mencolok antara Uzia dan Yesaya. Uzia mencoba menjama perkara yang kudus dengan ceroboh, dengan alasan salah satunya yaitu karena kesombongannya, dan justru menjadi tidak kudus secara ritual dan akhirnya dibuang dari kekudusan. Yesaya sebaliknya mengizinkan kekudusan Allah menjangkau dia. Dengan rendah hati dia mengakui kelemahannya dan dia memohon Tuhan kiranya mengampuni dia. Jadi ini adalah pandangan menyangkut bagaimana Yesaya dan juga dengan Uzia. Yang ketiga, pandangan yang ketiga adalah ada persamaan antara penyakit kusta yang dialami Uzia dengan kondisi moral bangsanya. Kita tahu bersama bahwa Uzia pernah mengalami penyakit kusta, dan itu adalah kesamaan dengan kondisi bangsanya. Tidak ada yang sehat, bengkak dan bilur dan luka baru semuanya di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-6. Dan yang keempat, pandangan yang dapat kita lihat daripada Raja Uzia ini dalam pemerintahnya di Yehuda adalah kematian Uzia sekitar 740 SM menandakan krisis kepemimpinan di antara umat Allah. Kematian seorang pemerintah yang berkuasa membuat bangsanya menjadi lemah selama masa transisi kekuasaan ini. Jadi bisa dibayangkan bahwa ketika seseorang raja memerintah suatu bangsa, lalu dia memerintah dengan ceroboh, dan sehingga terjadi malapetaka yang menyebabkan juga raja ini akhirnya meninggal, maka terjadi krisis kepemimpinan bagi bangsa yang dia pilih.
Itu sebabnya di pelajaran hari Selasa, seruan kudus, kudus, kudus dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 6, di mana disampaikan di sana secara langsung bahwa kita perhatikan 4 ayat yang pertama di dalam Yesaya pasal 6 ini, raja meninggalkan satu kekacauan politik saat Asyur menjadi negara adikuasa di waktu itu. Bagi Yesaya hal ini dapat menjadi masa yang menakutkan ketika dia tidak merasa pasti siapa yang memegang akan kendali. Tapi kemudian apa yang terjadi? Dia mendapatkan penglihatan. Yesaya mendapatkan penglihatan dan dia memandang kemuliaan Allah di tahtanya, dan ketika ia mendengar puji-pujian dari serafim yang bercahaya, berserulah kudus, 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 dan dia merasakan satu getaran di dalam dirinya, dan dia kemudian pada waktu itu Yesaya mengetahui dengan pasti siapa yang memegang kendali. Meskipun apa yang terjadi ini begitu luar biasa, tidak beraturan, kerajaan ini sepertinya tidak ada yang memegang kendali, tetapi lewat penglihatan ini dia tahu pasti bahwa ada yang memegang kendali, yaitu Tuhan sendiri. Hezkiel, Daniel, Yohanes yang ada di dalam pembuangan pada saat mereka menerima penglihatan, seperti juga Yesaya, dia mendapatkan penglihatan ketika dia merasa memerlukan penghiburan dan dorongan dari Allah. Dia merasa bahwa Allah masih memegang kendali lewat penglihatan ini. Meskipun dunia di sekelilingnya tampaknya sudah runtuh, tetapi dia tahu bahwa Allah masih memegang kendali lewat penglihatan yang diberikan kepadanya. Di dalam Alfa Omega, jilid 3, halaman 251-252, Ellen White berkata bahwa ketika Yesaya memandang kenyataan kemuliaan ini dan kebesaran Tuhan, ia diselubungi dengan satu perasaan kesucian dan kekudusan Tuhan. Betapa tajam perbedaan antara kesempurnaan Khaliknya dan tiada taranya, dan jangalan berdosa yang mereka bersama dengan diri sendiri yang telah lama termasuk hitungan di antara umat Israel dan Yehuda yang terpilih. Oleh karena itu, kekudusan Allah yang agung disorot di dalam penglihatan daripada Yesaya ini. Dan selanjutnya di pelajaran hari Selasa membahas tentang kepribadian yang baru yang didasarkan kepada Yesaya pasal 6 ayat 5 dan 7, bahwa di bait suci hanya imam besar yang dapat menghampiri hadirat Allah di dalam bait yang maha suci pada hari raya pendamaian dengan ditutupi kabut asap dari dupa, dan kalau tidak dia akan mati. Jadi imam besar yang dapat melakukannya. Dan Yesaya melihat Tuhan, meskipun dia bukan imam besar, tapi ia sedang tidak membakar dupa. Bait suci dipenuhi dengan asap dupa mengingatkan kita pada awan di mana kemuliaan Allah terlihat pada hari pendamaian. Dipenuhi dengan rasa takut tentunya, dan Yesaya berpikir bahwa dia pasti akan binasa. Oleh karena hal ini, Yesaya berseru karena ia sadar akan dosanya pribadi dan dosa bangsanya, mengingatkan kita pada pengakuan imam besar pada hari raya pendamaian. Jadi di sini ada satu kesamaan antara kondisi penglihatan yang dialami oleh Yesaya di dalam bait yang suci ini dengan kondisi yang sebenarnya ketika pelayanan imam besar di dalam bait suci ini, atau imam besar yang melayani di bait yang maha suci, ya, di mana ada peristiwa yang sama, ada nilai-nilai pelajaran-pelajaran rohani yang sama yang dapat kita ambil di pelajaran ini. Kemudian di hari Rabu judulnya adalah tugas kerajaan. Yesaya 6 ayatnya yang ke-8, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Ini adalah ayat yang sangat terkenal dari semua ayat yang ada di dalam kitab Yesaya. Bagaimana ayat ini diberikan kepada Yesaya, ini aku, utuslah aku. Ada satu tugas yang mulia. Dan di sini kita dapat melihat bahwa setelah Yesaya mengalami proses pemurnian, maka Yesaya segera merespon akan panggilan Allah untuk menjadi utusan yang dapat diutus dan untuk mewakilinya dalam perjanjian baru. Yesaya dapat juga disebut sebagai rasul, yaitu orang yang diutus. Dan cukup menarik akan panggilan daripada kenabian daripada Yesaya, melewati satu proses yang betul-betul berat bagi dirinya dan bagi bangsanya, krisis kepimpinan, tapi dia melihat panggilan Allah di sana dan dia kemudian diutus untuk menjadi utusan Allah. Di dalam pelajaran hari Kamis kita melihat secara ringkas di sana bagaimana judulnya imbauan yang mengerikan. Ini didasarkan pada ayat yang ke-9 sampai 13 di dalam Yesaya pasal 6. Di sana
saat Allah mengutus kembali Yesaya, mengapa dia memberikan kepada nabi ini suatu pekabaran yang aneh untuk disampaikan kepada umatnya? Pekabaran apa itu? Pekabaran yang mengerikan. Jangan sampai kita berpikir bahwa Yesaya salah mendengar atau pekabaran itu tidak penting. Yesus mengutip ayat ini untuk menjelaskan mengapa ia berbicara tentang perumpamaan. Allah tidak ingin seorang pun binasa, itulah sebabnya dia mengutus Yesaya kepada bangsa Yehuda. Demikian pula Yesus diutus kepada dunia. Kerinduan Allah bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk menyelamatkan semuanya. Jadi ketika sebagian orang menyambut tidak baik akan pekabarannya, maka ini salah. Ketika ada penolakan, ada penolakan yang semakin keras, maka ini salah. Bagaimanapun juga Allah tetap memanggil mereka untuk memberikan kepada mereka kesempatan untuk bertobat. Jadi tidak boleh menolak akan panggilan yang sudah diberikan oleh Allah. Ada beberapa peran pelayan yang lain seperti Musa, Yeremia, Yeskiel, bahkan Yesus sendiri yang menyampaikan imbauan walaupun manusia menolak pekabarannya. Jadi imbauan disampaikan tetapi ditolak oleh manusia. Itulah sebabnya di dalam Keluaran 4 ayat 21 Allah berfirman, "Tetapi aku akan mengeraskan hatinya." Inilah pertama kali dari 9 pernyataan di mana Allah berfirman dia mengeraskan hati dari seseorang. Dalam konteks ini dia mengeraskan hati daripada Firaun. Dengan ide pemikiran ini kita dapat melihat bahwa jelas Firaun memiliki satu kuasa, kemauan, kebebasan untuk memilih. Jika tidak, maka dia tidak akan sanggup mengeraskan hatinya. Faktanya bahwa Allah juga telah mengeraskan hati Firaun. Ini menunjukkan bahwa Allah mengkondisikan situasi yang membuat Firaun harus bereaksi saat dia membuat pilihannya, yaitu pilihan untuk menolak tanda-tanda mujizat yang telah diberikan oleh Allah. Seandainya Firaun menerima tanda-tanda mujizat ini, maka hatinya dilembutkan dan bukan dikeraskan. Jadi segala sesuatu ada satu proses. Bagaimana seseorang mengeraskan hatinya itu ada satu proses, ya. Bukan berarti Allah yang mengeraskan hatinya, tetapi itulah satu pilihan yang dia buat dari waktu ke waktu, di mana Tuhan memberikan dia kesempatan untuk bertobat. Tuhan memberikan kesempatan lewat mujizat-mujizat yang dia bisa lihat, tetapi dia tidak memilih untuk mengikuti akan apa yang Tuhan berikan lewat mujizat-mujizat itu. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa proses di mana seseorang mengalami pengerasan hati itu ada satu proses. Hari demi hari keputusan-keputusan dia buat, apakah dia setia atau pada Tuhan atau tidak, maka itu semua sangat bergantung bagaimana orang ini ketika dia mengeraskan hatinya ataupun dia dapat mendengar akan bisikan Roh Kudus. Dan dapat disimpulkan pelajaran kita krisis kepimpinan ini bahwa tidak mudah satu bangsa ketika dipimpin oleh seorang raja yang tidak benar, ceroboh, tidak setia sama Tuhan. Celakanya ketika dia meninggal, maka bangsa ini akan kehilangan kendali. Dan itu terjadi di zaman Usia ketika memimpin akan kerajaan Yehuda. Dan ada seorang nabi yang hidup di waktu itu, seorang yang peduli dengan hal ini. Di saat dia merasa bahwa kemana bangsanya ini akan pergi dengan krisis kepemimpinan, tidak ada pemimpin lagi, di mana orang kemudian berbuat sesuka hatinya, tidak ada yang memegang kendali. Di saat yang sama Tuhan memberikan penglihatan pada Nabi Yesaya. Dan dalam penglihatan itu dia melihat bahwa kekudusan daripada Tuhan. Dan di situ kemudian dia dapat mengetahui bahwa Allah memegang kendali apapun di atas dunia ini. Tuhan memegang kendali apapun. Di tengah-tengah situasi yang buruk sekalipun Tuhan tetap memegang kendali. Dan di waktu itu dia datang minta pada Tuhan keampunan dosa, bukan hanya dia tapi bangsanya. Dan di waktu yang sama juga Tuhan memberikan kepada dia pengutusan untuk bangsa ini, untuk menjadi nabi diutus bangsa ini untuk satu pekabaran yang mungkin ditolak oleh bangsa ini atau ditolak oleh bangsa ini, tetapi imbauan ini tetap disampaikan karena bangsa ini tegar kengkuk. Mereka kemudian tidak menerima akan imbauan ini, tetapi pekabaran ini terus harus disampaikan. Kebebasan memilih ada pada kita, manusia punya kebebasan memilih. Itulah sebabnya hari demi hari kita harus memilih pilihan yang baik, setia kepada Tuhan, sehingga kita tidak menukarkan Roh Kudus dengan kita menolak akan bisikan Tuhan atau hati kita dikeraskan karena keputusan-keputusan kita yang menolak bisikan-bisikan Tuhan sebelumnya. Kita harus tetap memilih hal-hal yang baik, berada di pihak Tuhan, setia pada Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Itu pelajaran rohani yang boleh kita ambil dari pelajaran ini menyangkut krisis kepemimpinan. Dan bagi kita yang memimpin di keluarga kita, di gereja atau di mana saja, mari kita memimpin dengan penuh kuasa dari sorga, dengan petunjuk Tuhan, sehingga
apa yang kita pimpin ini dapat berjalan dengan baik,